Ya, tim ekspedisi Sungai Nusantara bersama dengan Republik Air selama 2 hari ya di Citandui dan Ciwulan kita menemukan lebih dari timbulan sampah ya ilegal di sepanjang Sungai Ciwulan. Timbulan ini kemudian kita melakukan brand audit bersama teman-teman, kita lagi mengambil sampah dan mengkategorikan. Ternyata kita menemukan ada 5 brand besar ya, 5 packaging itu, jenis packaging yang memang banyak ditemukan di sepanjang Ciwulan. Jadi kita menemukan produk-produk dari PT Wings, kemudian Unilever, kemudian Indofoods, Unicam, dan Nestle. Brand-brand inilah yang kita pakai setiap hari. Indomie, kemudian Soklin, ini semua kan kita pakai sehari. Kemudian fasilitas pengelolaan sampah di kota Tasikmalaya, Kabupaten Malaya tidak bisa melayani semua penduduk, sehingga kemudian hampir 70% orang membuang sampahnya ke sungai, ke Ciwulan ini. Dan ini kemudian kita melakukan uji mikroplastik dan kita menemukan ada 180 partikel mikroplastik setiap dalam 100 liter. Artinya sampah-sampah plastik yang terbuang tidak terkelola ini akan mengalami fragmentasi dan dia akan terpecah-pecah menjadi mikroplastik. Bahayanya adalah mikroplastik ini akan dikonsumsi, dimakan oleh ikan, kemudian ikan akan kita konsumsi dan ini akan semacam menjadikan kontaminasi dan gangguan kesehatan pada orang yang memakan ikan yang terkontaminasi oleh mikroplastik. Oleh karena itu kita mendorong Pemkab Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya untuk melakukan upaya-upaya mengurangi atau mengendalikan timbulan sampah yang ada di Ciwulan ini. Karena penduduk Ciwulan selama ini belum terlayani atas pengelolaan sampah. Tahun 2025 pemerintah Indonesia mendorong ya semua kota kabupaten untuk mengurangi timbulan sampah hingga 70%. Oleh karena itu kita mendorong Pemkab Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya untuk melakukan upaya-upaya pengurangan ya terjadinya timbulan sampah di sungai terutama. Satu, dengan melahirkan atau membuat perda atau regulasi yang melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti tas kresek, kemudian sedotan, styrofoam, botol air minum sekali pakai, dan popok. Semua ini kita temukan banyak sekali menumpuk di tepian sungai. Karena memang ini susah untuk didaur ulang, maka kemudian perlu regulasi Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua, Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya harus menyediakan layanan pengelolaan tempat sampah di setiap desa yang dilalui oleh Ciwulan. Setiap desa harus ada TPST, sehingga kemudian semua orang terlayani sampahnya dan tidak membuang sampahnya atau membakar sampahnya, yang kemudian akan menimbulkan dampak kesehatan dan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, Pemkab harusnya mendorong kepada produsen untuk ikut cawe-cawe atau bertanggung jawab, karena mereka kan ini menjual produknya, menghasilkan sampah, tapi tidak ditarik kemudian kontribusi untuk ikut mengolah sampah. Jadi produsen didorong untuk mengurangi, konsumen didorong untuk mengurangi penggunaan sekali pakai, pemerintah membuat regulasi, dan produsen harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.